Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 205 Penuh Cinta dan Kebahagiaan. Kenakan jubah luar tuan ini pada dirimu untuk kembali. Suara berat yang diwarnai dengan suara serak yang tak kentara terdengar dari belakangnya saat hembusan udara hangat bertiup di telinganya, membuat telinganya geli, terasa sedikit geli. Dia menundukkan kepalanya sedikit untuk melihat lengan jantan melingkarinya dari belakang, lengan kuat itu membungkusnya di dalamnya saat jubah luar menutupi tubuhnya. Dari depan ke belakang, seluruh tubuhnya terbungkus sepenuhnya. Dia tidak menoleh ke belakang, tubuhnya sedikit membeku. Bukan hanya karena dia tiba-tiba mengulurkan lengannya untuk menutupinya dengan jubah luar, tetapi lebih karena fakta bahwa tubuh yang menempel padanya tidak mengenakan pakaian apapun, tahu. Terima kasih. Dia bergumam cepat, sebelum berjalan keluar dengan langkah tergesa-gesa. Ini adalah pertama kalinya seseorang bersikap begitu kasar padanya dan dia harus berterima kasih kepada orang itu untuk itu. Sungguh memalukan. Melihat dia berlari menjauh dengan langkah-langkah yang amat tergesa-gesa seperti sedang berlari untuk menyelamatkan diri, sudut-sudut mulut sang penguasa neraka itu melengkung ke atas, tersenyum penuh kegembiraan. Dan ketika bayangan satu yang sedang berjaga di luar pemandian air panas itu melihat sosok itu berjalan tergesa-gesa keluar dari dalam pemandian air panas itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget dan terbelalak, "Kenapa? Kenapa kau keluar dari dalam sana?" Feng Jiu hanya meliriknya dan tanpa berkata apa-apa. Dia menarik jubah luarnya dengan erat lalu berjalan menuju halaman kecilnya. Ya ampun. Apakah aku tidak salah lihat? Apakah dia benar-benar mengenakan jubah luar milik Lord? Seru Shadow Wan kaget, sambil menatap sosok yang menghilang di kegelapan malam, hampir ingin berlari ke sumber air panas untuk melihat apa yang terjadi di dalam sumber air panas itu. Namun, penghalang telah dipasang di atas sumber air panas itu dan dia tidak bisa masuk. Tidak lama kemudian, ketika ia melihat sang penguasa berjalan keluar hanya mengenakan jubah dalamnya, bayangan satu bergegas maju untuk memberi salam, sambil tergagap ia bertanya, "Tuanku, mengapa bawahanmu melihat?" Melihat tabib hantu keluar dari dalam. Kedua pria itu, tidak mungkin berbagi kamar mandi kekasih di sana, kan? Tuan yang tampan bagaikan dewa yang diasingkan, sekuat makhluk surgawi, benar-benar mau berbagi bak mandi dengan dokter hantu yang lemah dan berwajah cacat itu. Hanya bayangan kejadian itu dalam benaknya saja sudah membuat sudut mulutnya berkedut, dan dia tidak sanggup lagi melanjutkan pikiran itu. Kebetulan, dia juga sedang berendam di sumber air panas. Kata penguasa neraka itu sambil tersenyum lebar, seraya melangkahkan kakinya menuju halaman rumahnya. Shadow Wan menatap langit tanpa berkata apa-apa. Kebetulan. Apakah itu benar-benar kebetulan? Tuan belum pernah datang untuk mandi di sumber air panas pada saat seperti ini sebelumnya. Dan melihat wajah Tuhan yang tampak begitu penuh cinta dan bahagia, dia tidak berpikir bahwa Tuhan sama sekali tidak punya motif. Setelah kembali ke halaman utama, penguasa neraka masuk ke kamarnya sementara bayangan satu berjaga di halaman luar. Namun, hatinya tidak tenang dan dia agak terganggu saat berjaga, bahkan tidak menyadarinya saat serigala abu-abu datang dan berdiri tepat di sampingnya. "Ai, kenapa kamu terlihat tidak enak badan beberapa hari ini?" tanya Grey Wolf dengan sedikit heran sambil menepuk bahu Shadow Wan. Shadow Wan meliriknya dan awalnya tidak ingin memberitahunya. Namun setelah berpikir sejenak dan mengarahkan pandangannya ke pintu yang tertutup rapat, dia kemudian menekan suaranya menjadi bisikan untuk bertanya, "Grey Wolf, dalam beberapa hari ketika kamu tinggal di Menara Angin Jernih, apakah kamu benar-benar melihat pria mencari kesenangan dari para gigolo?" "Benar," seru Grey Wolf sambil menganggukkan kepalanya. Mengingat otot perutnya juga dibelai, bulu kuduknya berdiri. Lalu bagaimana seorang pria dan seorang pria melakukan hal itu? Kenapa kamu penasaran tentang itu? Kenapa kamu tidak pergi dan berbicara dengan Tuhan tentang hal itu, agar kamu bisa memperluas wawasanmu di Menara Angin Bersih? Kata Grey Wolf dengan nada jahat. Shadow Wan mengabaikan ejekan itu dan hanya berkata dengan sedih, "Saya sangat khawatir tentang Tuan sekarang." "Apa maksudmu?" tanya Grey Wolf kaget, tidak sepenuhnya mengerti. "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Tuan memperlakukan dokter hantu dengan sangat berbeda? Baru saja tadi malam, mereka bahkan berendam bersama di sumber air panas di gunung di belakang. Kamu tidak melihatnya, tetapi ketika Tuan keluar dari sana, wajahnya penuh dengan cinta yang membahagiakan. Hais, aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi jika terus seperti ini." Shadow Wan kemudian berbalik menghadap Grey Wolf dan dia melihat Grey Wolf mengedipkan mata padanya. Shadow Wan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung, "Ada apa dengan matamu?"